Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nats khotbah kita pada Minggu Advent yang pertama ini dari kitab Yesaya 2 ayat 1-5, demikian bunyinya. Gunung Sion, pusat perdamaian bangsa-bangsa. Firman yang diterima Yesaya bin Amos dalam penglihatan tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan tegak melampaui puncak gunung-gunung dan menjulang di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajarkan jalan-jalannya kepada kita, dan supaya kita berjalan di jalurnya. Sebab dari Sion akan terbit pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menghakimi antara bangsa-bangsa dan memutuskan perkara bagi banyak suku bangsa. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang melawan bangsa lain dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan." Demikian bunyinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengucapkan selamat Advent bagi kita semuanya. Sekarang kita perlu memaknai apa itu Advent, baik yang pertama sampai yang keempat. Minggu Advent pertama itu adalah masa penantian kedatangan Kristus yang kedua, yakni kedatangan Kristus pada akhir zaman. Ini ditandai dengan menyalakan lilin berwarna ungu. Yang kedua, Minggu Advent yang kedua pada minggu ini, lilin dinyalakan untuk lilin yang ungu, mengingatkan umatnya setia mempersiapkan jalan kedatangan Tuhan. Minggu Advent yang ketiga, minggu ini juga dikenal sebagai Minggu Gaudete, yang menggambarkan sukacita menyambut kelahiran Yesus Kristus. Pada minggu ini, di lilin ketiga berwarna merah muda dinyalakan. Minggu Advent keempat mencerminkan peristiwa yang melibatkan di mana Maria melahirkan Yesus. Pada minggu ini, lilin berwarna ungu terakhir dinyalakan bersama dengan 3 lilin sebelumnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di masa-masa Advent ini hendaknya kita melaksanakan dengan penuh pengharapan dan kegembiraan menyambut penantian tersebut. Sehubungan dengan teks kita ini, kita masuk di dalam Minggu Advent yang pertama, di masa penantian kedatangan Kristus yang kedua, di mana saat ini kita diharapkan untuk bagaimana kesabaran diuji agar pada kedatangan Tuhan pada akhir zaman kita ditemui dengan tidak bercacat. Kalau kita hubungkan dengan teks ini di masa Yesaya, di mana bangsa Yehuda di dalam kegelapan baik moral dan rohaninya,
Mereka memiliki bait Allah yang sangat megah di Yerusalem, tetapi itu hanya simbol saja karena sesungguhnya mereka itu jauh dari Tuhan. Ibadah yang dilakukan mereka itu ritual yang kosong, dan mereka melakukan bukan keadilan melainkan penindasan terhadap sesamanya. Disinilah seruan nats khotbah ini dalam Yesaya 2 ayat 1-5, di mana Allah menunjukkan gambaran masa depan yang indah, suatu zaman di mana bangsa-bangsa datang ke gunung Tuhan mencari firman-Nya dan hidup dalam kedamaian. Namun di tengah realitanya terdapatlah korupsi dan penuh kekerasan. Nah, visi inilah yang dalam teks ini menjadi cahaya pengharapan bagi mereka bahwa suatu dunia baru yang dimana di bawah pemerintahan Allah yang adil dan penuh kasih akan mereka peroleh. Nah, itulah pengharapan bagi orang yang percaya perlu ditumbuhkan. Dengan teks ini, relevansinya di tengah gereja masa kini, bahwa dunia modern yang kita hadapi sekarang ini kebanyakan hidup di dalam kegelapan. Bukan karena kurangnya teknologi, tetapi karena bejatnya moral dan juga spiritualitas manusia itu. Banyak orang mengenal agama, tetapi belum sesungguhnya mereka itu mengenal Allah yang hidup. Oleh karena itu seruan dari Yesaya menjadi relevan bagi kita semua yang mengatakan pada ayat yang kelima, "Hai kaum keturunan Yakub, marilah kita berjalan dalam terang Tuhan." Dan ini juga menjadi pokok minggu kita atau temanya, di mana menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, terang Tuhan menarik semua bangsa. Bagaimana mungkin bangsa-bangsa datang? Itu akan mungkin saja apabila daya tarik kasih Allah itu terlihat di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah orang yang belum mengenal Allah. Dalam konteks gereja, ini berarti misi Allah bersifat bukan eksklusif tetapi inklusif dan universal. Ketika hidup kita memancarkan kasih Kristus, maka orang lain akan tertarik untuk datang kepada Allah. Satu perenungan bagi kita bahwa sederhananya, apakah hidup kita sudah memancarkan kasih Kristus dari dulu hingga sekarang? Inilah yang perlu kita melihat dari kedalaman diri kita. Apakah aku hadir sudah memancarkan kasih Kristus itu, di mana Kristus yang Maha Pengampun, Maha Murah, Maha
kasih sayang terhadap siapapun tanpa terkecuali. Apakah ini sudah kita lakoni di tengah dunia yang mengalami krisis kasih? Inilah yang perlu kita renungkan. Yang kedua, di mana terang Tuhan itu mengubah dunia. Yesaya menggambarkan bangsa-bangsa menempa pedang menjadi mata bajak. Ini adalah simbol transformasi sosial, di mana kekuatan yang dulu menghancurkan kini membangun. Nah, iman yang sejati selalu membawa dampak sosial. Gereja yang berjalan dalam terang tidak bisa tinggal diam melihat ketidakadilan, tetapi berjuang menegakkan kasih dan damai di tengah masyarakat. Pertanyaan yang muncul di sana adalah, apakah kita yang dimaksud gereja sudah sesungguhnya menjadi saluran berkat, atau masih kita mempraktekkan kehidupan yang di mana ketidakadilan kita lakukan terhadap sesama kita. Apalagi dalam konteks sekarang ini, di mana bencana alam terjadi di sekitar Sumatera, terlebih di bagian Sibolga sekitarnya, sudah merambah kepada Medan, Aceh. Kita bisa membayangkan kehidupan yang sangat sulit sekarang ini mereka alami. Kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dikasihinya. Apakah di tengah kondisi yang seperti ini kita satu hati dapat menyalurkan berkat-berkat yang kita terima selama ini? Karena mereka sangat membutuhkannya. Dan kalau saya hubungkan dengan Kidung Jemaat 426, kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap. Dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Jadi kita diutus untuk membawa berita kepada mereka yang di dalam kesusahan, di dalam penderitaan. Berita sukacita. Kristus yang mengasihi mereka dapat kita tunjukkan di dalam prakteknya, kita menolong mereka tanpa pamrih. Bukan melakukan praktek ketidakpedulian, menghakimi, tapi yang terpenting sekarang ini adalah berdoa dan menolong mereka agar mereka memperoleh kekuatan dan semangat untuk menjalani kehidupan ke depannya. Dan yang ketiga adalah terang Tuhan menuntun hidup umat. Sebagaimana pada ayat yang kelima jelas dikatakan bahwa berjalan dalam terang Tuhan. Berjalan dalam terang berarti hidup di dalam
kasih pengampunannya, kejujurannya, kesetiaannya, integritas. Bukan perjalanan tanpa bayangan, tetapi perjalanan jelas sekali bersama Tuhan yang menuntun hidup orang yang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kesimpulannya bisa kita ambil dari penjelasan sebelumnya bahwa Nats ini bukan sekedar nubuat masa depan, melainkan adalah perjalanan rohani umat Allah, di mana visi damai dan terang itu bukan hanya untuk hari yang terakhir, tetapi hari ini damai dan terang itu dirasakan, dinikmati, dan disebarkan di tengah-tengah kehidupan kita. Bahwa kita tidak menunggu terang turun dari langit, karena terang itu sesungguhnya telah datang dalam Kristus Yesus. Sekarang bagaimana tanggung jawab kita adalah berjalan di dalam terangnya dan membawa dunia pada terang tersebut. Karena terang yang sejati itu sesungguhnya telah menerangi setiap orang yang percaya kepadanya. Dunia akan mengenal Allah bukan hanya melalui perkataan, tetapi melalui kehidupan umat yang memancarkan terang itu. Baiklah Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita bersedia untuk memancarkan terang itu, karena terang itu telah datang, yakni Kristus Yesus yang menerangi setiap orang yang percaya. Bahwa kita berjalan dalam terang Tuhan, maka kita dapat memancarkan terang itu di tengah dunia yang sekarang ini sedang di dalam kegelapan. Selamat memancarkan terang Tuhan sehingga kegelapan tidak ada lagi di tengah kehidupan kita. Karena terang Tuhan bercahaya di sekeliling kita. Amin.